Hai, jadi aku mau latihan public speaking dan juga cerita-cerita tentang gimana terkait dengan keresahan ataupun beberapa ilmu yang aku dapatkan selama perjalanan ini. Teman-teman kalian waktu sekolah ada nggak sih kelas yang paling kalian sukai gitu? Tentu saja kalau aku adalah kelas bebas. Sama seperti teman-teman yang lain, nggak menutup kemungkinan. Aku suka sekali dengan kelas bebas atau jam kosong. Nah, kebetulan karena dulu aku suka banget aku suka banget ikut organisasi OSIS terutama, dan pasti teman-teman semuanya rakyat Indonesia apalagi siswa-siswa negeri kalau zamannya sama kayak aku, anak-anak OSIS itu dibebaskan untuk membuat kegiatan, agenda, acara dan lain sebagainya di situ. Nah, disitulah aku sangat suka sekali karena ya bebas, kita mau bebas melakukan apa aja, mau nyanyi segala macam itu bebas, apalagi kalau hujan. Itu biasanya aku dan teman-temanku waktu dulu SMA itu kita sering main hujan di sekolah karena biasanya ada genangan air, terus kita lari-lari di lapangan. Ya kenapa? Karena jam bebas, ya bebas mau ngapain aja. Sebenarnya kalau menurut beberapa orang atau kalau di logika ini kan merugikan ya. Kenapa? Karena sekolah, even itu negeri, tetap ada ongkos yang kita keluarkan. Orang tua itu kerja untuk menyekolahkan kita, dan harusnya kalau jam kosong kita nggak dapat apa-apa dong, dan kita merasa kayak ngapain. Dan itu juga pernah aku rasakan dulu awal-awal, kayak waktu ngaji ya, belajar ngaji itu nggak ada gurunya, sebel banget gitu. Tapi semakin dewasa, waktu SMA aku nggak merasakan itu sama sekali gitu. Coba kenapa? Nah, waktu SMA seneng banget, padahal harusnya kita merasa gak nyaman dan merasa salah dong, harusnya ada gurunya, ada hal yang kita pelajari. Tapi kenapa malah lebih suka gitu. Terus ada lagi problem kedua itu karena aku termasuk orang yang dianggap pintar. Maksudnya kayak pelajaran matematika aku bisa mengikuti dengan baik dan benar gitu kan. Akhirnya kayak keponakan aku itu yang masih pikir masih SD, saat aku SMA minta tolong untuk diajarin. Kalau waktu itu sih ya masih oke aja, tapi semakin kesini waktu aku kuliah aku ditanyain, ataupun saat kerja di awal-awal itu aku ditanyain dan dimintai tolong untuk membantulah mengerjakan tugas. Apa hasilnya ya? Aku lupa semuanya dan aku harus searching dulu, harus pahami dulu lagi dari awal karena itu nggak membekas sama sekali, atau membekas tapi dikit di otak aku, jadi harus refresh lagi. Dan ya seperti itu. Kenapa sih gitu kan? Jadi kayak sebenarnya kenapa kenapa ini, kalau menurut aku sendiri ini karena problem utamanya saat kita belajar itu kita nggak dikasih tahu makna dari pelajaran yang kita jalani itu apa gitu. Makanya persoalan kedua yang aku alami terkait dengan matematika yang lupa, sejarah yang lupa, dan nggak tahu maknanya itu apa, itu tuh semuanya hilang, hancur, kayak pengetahuannya langsung dihapus gitu. Menurut aku sih pendidikan ini adalah hapus tulis gitu kan, iya nggak sih? Kalau menurut aku seperti itu karena aku menjalaninya. Kalau menurut kalian silahkan berpendapat, nggak masalah. Dan sistem hapus tulis ini bikin otak kita itu, ya otak kan akan mengingat di long term memory kita sesuatu yang kita anggap benar-benar penting, yang ada maknanya, betul kan? Nah, sedangkan dari awal kita tuh nggak dikasih tahu maknanya itu apa. Akhirnya nggak masuk di long term kita, karena setiap 6 bulan atau setiap selesai ulangan itu udah hilang aja. Yang penting udah selesai mengerjakan ulangan, akhirnya lupa, ya udah gitu, habis ulangan lupa, tapi pas waktu ulangan ingat banget. Nah itu kan berarti masuknya di short term memory. Sedangkan pendidikannya itu harusnya ilmu-ilmu yang kita pelajari adalah ada di long term. Kenapa sih kita belajar matematika? Ya biar kita bisa bermain dengan logika kita, biar kita nggak ditipu mungkin ya. Harusnya maknanya kayak biar kita nggak ditipu saat kita melakukan proses perdagangan, proses jual beli, biar kita bisa menghitung dengan benar. Dan matematika sendiri adalah belajar terkait dengan logika, ya biar logika kita tetap jalan gitu. Harusnya dari awal diberitahu seperti itu, sehingga ya kita nggak hanya
tahu kayak 1 kali 1 sama dengan 1 atau 1 kali 0 semua penjumlahan yang dikalikan 0 sama dengan 0 itu ya pasti kita tahu karena itu basic dan lain sebagainya. Maksudnya kayak kita nggak tahu maknanya apa, kenapa kita dikasih tahu kayak oh iya tahun segini pahlawan ini lahir, oh iya tahun segini pahlawan ini lahir. Untuk apa sebenarnya? Kenapa kita nggak dikasih tahu kayak makna dari perjuangan para pahlawan tuh, walaupun mereka udah tahu mereka tuh akan kalah dan lain sebagainya, tapi tetap mereka berjuang. Itu sebenarnya buat apa sih? Kita tuh ada di sini untuk apa? Kayak gitu kan. Itu nggak dikasih tahu, sehingga ya yang kita terima hanya doktrin dan dogma tanpa kita tahu makna di baliknya. Ya yang ada kita nggak berpikir kritis gitu. Yang ada kita hanya menerima aja. Oke, menerima ini gitu kan. Kita nggak tahu. Maka pada akhirnya kalau kita dikasih kebebasan, apa yang bisa kita lakukan? Nggak tahu kita mau apa. Kita nggak tahu mau ngapain, karena selama sekolah 6 tahun di SD, belum lagi TK 1 tahun, kalau aku dulu aku TK 1 tahun, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, lama banget, hampir 20 tahun lebih ya kita sekolah, atau ya 20 tahunan ya, atau 15 tahunan lebih kita dengan pendidikan yang sama. Akhirnya apa? Dogma, doktrin itu masuk banget, nancep ke otak kita dan gak bisa keluar. Kalau mau keluar ya susah gitu kan. Iya gak sih? Kalau aku cukup struggle di sini, tapi semakin kesini alhamdulillah ya kita belajar sedikit-sedikit gitu. Akhirnya kalau kita dikasih kebebasan, lo maunya apa gitu, gak tahu. Saat kita sudah lulus dari SMA, akhirnya kita waktu kuliah nyari apa, jurusan yang banyak banget menerima pekerjaan apa yang banyak banget dibutuhkan saat itu gitu. Kita susah untuk tahu passion kita tuh apa, karena sejauh ini yang kita tahu ya mengikuti apa yang diberikan ke kita gitu kan. Makanya itu saat ada waktu senggang kita nggak tahu mau ngapain, karena sejauh ini kita hanya mengikuti instruksi. Ada sebuah cerita di mana orang itu resign, dia mau mengejar mimpinya, tapi setelah resign dengan banyaknya waktu, sebenarnya dia banyak sekali keahliannya, mungkin menulis, melukis, dan lain sebagainya. Tapi setelah dia resign, dia nggak tahu, dia bingung, dia overwhelmed, di pikirannya banyak sekali pikiran, nggak tahu mau ngapain, karena sejauh ini dia udah dicecer dan udah dikasih tahu di dogma bahwa kamu memang harus kerja jam segini dan jam segini, lo harusnya kerja ini, kantor dan lain sebagainya. Setelah dia punya waktu luang, apakah dia bisa untuk berekspresi? No, tentu butuh kekuatan yang hebat untuk bisa, atau butuh niat yang hebat untuk bisa. Tidak langsung demikian seperti magic gitu, nggak bisa. Kita nggak bisa berubah pada akhirnya karena dogma dan doktrin itu, dan nggak menutup kemungkinan. Makanya itu sekarang banyak banget orang-orang di media sosial yang menjelaskan terkait dengan dogma dan doktrin. Harapan aku teman-teman sekalian di sini sudah terbuka pikirannya terkait dengan dogma dan doktrin ini, seperti itu. Kemudian kembali ke case awal aku, ya kurang lebih itu tadi ya. Case awal itu terjadi karena ya kita nggak tahu kalau bebas tuh ngapain, karena sejauh ini kita hanya menerima aja tanpa boleh untuk berpikir. Kalau berpikir kritis nanti kamu ngapain dan lain sebagainya. Sad. Cukup sedih sih, karena aku punya adik dan mereka masih sekolah. Kita memang harus mengikuti matriks yang ada, tapi kalau kita mengetahui hal lain, mungkin teman-teman di sini bisa sharing biar kita semuanya bisa ada pandangan lebih baik untuk diri sendiri, terutama karena menurut aku untuk seluruh Nusantara ini akan kembali lagi ke kesadaran masing-masing. Kesadaran kolektif itu berasal dari kesadaran individu, jadi setiap individu harus memiliki kesadaran terlebih dahulu sebelum nantinya menjadi kesadaran kolektif yang lebih baik. Aku berdoa semoga teman-teman semuanya selalu sehat, sadar, selaras, dan ya menjalankan hidupnya dengan bahagia, bermain, dan
sejahtera. Amin. Terima kasih.